Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan sedikit share tips mengenai cara mencari jurnal untuk submit paper di jurnal internasional gitu ya. Nah, masing-masing author tentunya punya strategi tersendiri mengenai cara mencari jurnal. Ada yang langsung cari di Google terkait dengan bidang ilmunya, ada juga yang cari di Google Scholar, atau juga melihat biasanya artikel-artikel dengan judulnya mirip-mirip dengan artikel yang bersangkutan itu publish di jurnal mana, bisa juga dengan cara tersebut ya. Nah, kalau sekarang saya ingin menunjukkan cara mencari artikel melalui simagu.jr.com ini. Eh, Dulu saat awal-awal pakai website ini, saya mencarinya termasuk yang kurang efektif sih. Misalnya ya, dulu artikel saya kan temanya ya physical activity gitu. Kita pergi ke websitenya simagu.jr.com, indeks PHP ini di Google juga nanti Simagu, itu langsung bisa keluar pilihannya, bisa langsung kita klik ya. Dulu biasanya saya pilih kata kuncinya, misalnya kayak gini physical activity ya. Kemudian saya search. Kita coba klik hasilnya seperti apa. Nah, dengan memasukkan kata kunci physical activity, di sini saya dapat berapa, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat 10 jurnal di sini. Nah, dulu pertama kali saya cari jurnal itu caranya seperti ini. Tapi berdasarkan pengalaman ternyata cara ini saya simpulkan kurang efektif ya. Memang sih kita dapat jurnal yang sesuai dengan kata kunci kita lah, atau sesuai dengan artikel kita. Namun pilihannya cuma sedikit, cuma 10. Dan kita juga nggak tahu, nanti setelah lihat satu-satu, ternyata jurnal tersebut di Q1, Q2, padahal kita pengen nyarinya di Q3. Nah, saya pengen tunjukin caranya supaya dapat jurnal di area yang kita cari lengkap dari Q1 sampai Q4. Jadi kita ada lebih banyak pilihannya yang bisa dipilih ya. Kita coba klik satu jurnal dulu yang paling atas juga lah. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Yang perlu kita catat itu di sini. Subject, area, and kategori. Di sini ada tulisan health profession, physical therapy, sport therapy, and rehabilitation, medicine, nursing. Ini sebagai modal kita cari jurnal yang lebih lengkap. Kita coba buka di tab yang lain ya. Semoga internetnya lancar kali ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini kan tampilan awal dari Simagu. Kita perginya ke sini nih, ke Jurnal Rank, klik Explore. Di bawah sini ada beberapa pilihan all subject areas. Di sini kalau kita mau lihat jurnal dari yang dapat ranking 1 sampai ranking terakhir menurut Simagu itu ya ada di sini. Kita akan nyari sesuai subjek area. Masih ingat nggak tadi kita nyari di sebentar yang satunya tadi? Di sini subjek areanya yang perlu kita cari adalah health profession. Maka kita carilah health profession di all subject areas. H ya agak bawah ya, sesuai abjad ini. Health profession, all subject kategoris. Kategorisnya tadi apa? Coba kita lihat. Physical therapy, sport therapy, agak bawah kali ya, huruf P. Kita cari di all subject categories. Diklik. Nih, physical therapy, sport therapy, and rehabilitation. Kalau ternyata pengen cari yang lain juga boleh. Kan pilihannya banyak. Misalnya pengennya health profession miscellaneous boleh. Sekarang kita coba ya sesuai yang tadi. Physical therapy dulu ya. Kemudian all region atau countries ini juga bisa dipilih ya, mau yang seluruh dunia atau khusus Asia aja.
Tentunya kalau lebih milih rejim tertentu pilihannya lebih sedikit, kita pilih semua dulu aja. Yang ininya nggak usah diotak-atik alt tab sama tahun 2019, dibiarkan aja. Nah, kita klik apply. Oh iya, kalau mau milih cuma open access juga di sini bisa klik ya. Kemudian ya ini ada pilihannya, only was jurnal, silahkan dipilih aja tanpa ada filter yang tadi. Nah, di sini kita udah dapat 1 sampai 50 dari 207. Jadi pilihannya nggak cuma 10. Dengan teknik seperti ini kita dapat 207 jurnal. Dari ranking 1 nih, British Journal of Sport Medicine, Sport Medicine. Nah, ini ternyata International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, dia ranking 4, masuk Q1. Nah, dari sini silahkan mau dicoba, mau yakin nyoba di Q1, mau nyoba di Q2, Q3, Q4, tentunya masing-masing ada pertimbangan sendiri ya, mantapnya nyoba di Q berapa. Tapi at least dengan cara seperti ini, kita sudah bisa bikin tabel. Cara apa, kayak semacam kalau belanja di online shop itu kan masukin keranjang gitu ya. Nah, ini sudah bisa dimasukin keranjang nih, kandidat jurnalnya yang mau dipilih. Kalau mau yang Q2, Q3, Q4 ya agak belakang-belakang. Ini halaman 1 masih Q1. Coba kita cek di halaman berikutnya. Nah, ini udah mulai Q2. Dulu saya juga seperti ini. Jadi ada pilihan Q1, Q2. Kalau di kampus saya kan memang lebih prefer ke Q1 atau Q2 ya. Jadi pertama ini, nanti kalau memang agak berat ya coba Q3. Tapi alhamdulillah kemarin bisa publish di Q2. Nah, hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan selain QQ1 itu adalah jumlah artikel yang terbit di jurnal. Di sini kita lihat ya, H-index. Semakin tinggi H-indexnya ya semakin bagus. Semakin banyak juga lah saingannya. SGR-nya ini 0,745 semakin tinggi ya ini rankingnya semakin bagus. Nah, kita lihat total dokumen di 1 tahun terakhir. Ini kan 2020. Jadi dia dari 2019 sampai 2020 itu publish berapa? Oh, ini 126. Ini cuma 20. Ini 152. Kalau kita berpikir ada jurnal yang cuma nerima 20 artikel dalam 1 tahun. Sementara jurnal yang lain terima 152. Kira-kira opportunity kita, kesempatan kita untuk publish itu lebih besar yang mana? Yang cuma nerima 20 apa yang 152? Dari sini kita bisa simpulin, oke, ini ketat sekali nih. Jadi kita perlu perhatikan juga nih total dokumen 1 tahun terakhir dan juga lihat tren selama 3 tahun terakhir di total docs 3 years ini. Jadi berapa banyak paper yang dipublish oleh jurnal ini selama 3 tahun terakhir. Ya, ini 398 tinggi ya. Ini 140. Jadi ini jadi pertimbangan bagi kita juga. Jadi saya kalau bikin list calon jurnal, masukin keranjang itu mau belanja jurnal mana yang mau publish gitu, saya selalu bikin ini nama jurnalnya apa, kemudian dia SJR-nya berapa, H-index-nya berapa, total dokumen 1 tahun terakhir berapa, 3 tahun terakhir berapa. Kalau dia trennya dalam 3 tahun terakhir kayaknya apa namanya, kalau 398 dibagi 3 itu berapa hasilnya. Ini 1 tahun terakhir ini lebih sedikit apa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau lebih sedikit, saingannya lebih berat gitu ya. Terus selain itu kita lihat juga scope dari jurnal tersebut. Misalnya kita random nih cari, klik Journal of Sport Science and Medicine ya. Kita selain H-index, SJR, itu kita lihat juga scope-nya. Masuk nggak artikel kita di scope-nya? Kalau masuk ya oke lah, kita bikin 1 kolom tambahan di calon jurnal itu scope. Oh, kayaknya masuk. Nah, ini nanti bisa sebagai bahan diskusi dengan author yang lain, dengan supervisor atau pembimbing mengenai mana jurnal yang akan kita pilih untuk submit artikel. Kalau gagal di jurnal pertama, nanti bisa
coba di jurnal selanjutnya, jurnal kedua dan seterusnya. Yang penting terus semangat, insya Allah bisa publish, gitu ya. Oke, sekian dulu sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.